Pemirsa, puncak perayaan ulang tahun ke-16 Kota Tangerang Selatan yang jatuh pada tanggal 26 November dirayakan dengan Tangsel Sejauh Fest 2024. Di hari jadi ke-16, Kota Tangerang Selatan mengusung tema konektivitas dalam kreativitas dan lalu seperti apa kegiatannya. Berikut pembahasannya bersama dengan Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni dan juga Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ihsan. Pada 26 November 2024, Kota Tangerang Selatan merayakan ulang tahun yang ke-16 dengan menggelar rangkaian acara meriah sepanjang November hingga Desember 2024. Konektivitas dalam kreativitas menjadi tema yang diusung dalam membingkai gelaran tiap kegiatannya. Pemkot Tangsel meyakini bahwa potensi sumber daya manusia sebagai kekuatan yang dapat saling mengisi dan dapat terhubung menjadi kolaborasi menghasilkan karya-karya yang luar biasa untuk Tangerang Selatan. Ya, saat ini saya bersama dengan Wali Kota Tangerang Selatan Bapak Benyamin Daphni dan juga dengan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Bapak Pilar Saga Ihsan. Ini kan euforia ya di Tangerang Festival ini hari ini perayaan HUT ke-16. Ya, saya ke Pak Ben dulu. Seperti apa Pak euforia yang dirasakan oleh Tangerang Selatan di HUT ke-16 ini Pak? Jadi yang ke-16 ini kolaborasi antara dengan pemangku kepentingan, dengan anak muda, dengan pelaku ekonomi sekarang tumplek dalam kegiatan kemeriahan ulang tahun Tangerang Selatan ini. Inisiatif ini datang dari mereka, tinggal menyelenggarakan beberapa kegiatan-kegiatan pokok yang memang menjadi kegiatan pemerintah kota. Dan alhamdulillah partisipasi masyarakat sangat tinggi sampai dengan akhir Desember yang akan datang. Seperti itu, Mbak. Oke, saya ke Pak Pilar. Pak Pilar, rangkaian kegiatannya ini kan banyak sekali ya Pak. Dari Harmoni Festival, Orchid Festival. Nah, apa saja sih yang mengusung sehingga program ini berjalan dengan banyak sekali Pak? Kuncinya adalah kolaborasi. Bagaimana Pak Wali memberikan arahan kepada kami bahwa pemerintah Kota Tangerang Selatan itu harus bersifat inklusif, merangkul semua komunitas yang ada di Tangsel. Mulai dari komunitas anak muda, komunitas ekonomi kreatif, komunitas anggrek, dan banyak komunitas lainnya. Jadi alhamdulillah rangkaian ini berjalan dengan baik dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Dan membangun SDM yang ada di pemerintahan. Nah, seperti apa Pak supporting dari pemerintah kota itu sendiri Pak tentang pembangunan SDM ini? Masyarakat Tangerang Selatan menyadari bahwa Tangsel tidak punya sumber daya alam. Kita tidak punya garis pantai, kita tidak punya laut, kita tidak punya hutan. Tapi kita punya sumber daya manusia yang luar biasa. Maka dalam visi kami ke depan, pembangunan sumber daya manusia ini menjadi salah satu prioritas utama kita. Baik di bidang pendidikan, keterampilan, ekonomi, kesehatan, ekonomi kreatif, dan semua anak muda, lansianya, anak-anaknya, seluruh aspek, seluruh segmen kita berikan ruang yang sangat memadai. Pemerintah ingin memberikan peran yang dominan kepada masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia ini ke depan. Saya tanya ke Pak Pilar, dari segmen anak muda, tentunya kan kreativitas bisa dibilang sudah banyak hub-hub yang ada di Tangerang Selatan, Bang Pilar. Di wilayah Bintaro khususnya itu banyak sekali. Nah, seperti apa pemerintah kota melihat potensi yang ada di wilayah Tangerang Selatan ini menjadi figure out lah untuk Kota Tangerang Selatan, khususnya di kreativitas. Tangsel juga bisa memberikan support penuh, baik itu pendampingan, pelatihan, bahkan kita juga sampai bagaimana mereka bisa menjaring pangsa konsumen yang lebih besar lagi, dan mereka bisa meningkatkan produktivitas mereka. Ini adalah tugas pemerintah kota. Alhamdulillah saat ini juga Pemkot Tangsel memiliki gedung koperasi dan UMKM yang akan kami jadikan kreatif hub. Untuk ke depan kita latih semua anak-anak di 17 subsektor ekonomi kreatif. Insya Allah itu bisa menjadi dasar ekonomi kita ke depan, anak-anak muda supaya mereka bisa berdikari, mereka bisa berkarya, dan bisa membantu pertumbuhannya lagi ekonomi. Tentu kan butuh effort yang luar biasa. Bapak sudah memimpin Tangerang Selatan, ini udah masuk era kedua ya Pak ya. Nah, seperti apa Pak pembangunan yang akan menjadi prioritas ke depan? Kalau kita bisa lihat infrastruktur sekolah, pendidikan sudah berjalan baik di Tangerang Selatan Pak. Saya ingin Tangerang Selatan ini, pembangunan yang di Tangerang Selatan itu bukan hanya untuk Tangerang Selatan, tapi untuk Indonesia. Bahkan kalau perlu untuk dunia. Saya ingin pertumbuhan ekonomi kita kembali seperti 2019 sampai 7,2% seperti demikian untuk tumbuhnya masyarakat Tangerang Selatan, seperti itu, Mbak. Selama 16 tahun ini seperti apa sih terjun langsung ke masyarakat dan melihat langsung atau mendapatkan opini langsung, feedback langsung dari warga Tangerang Selatan, Pak? Bertemu dengan seluruh elemen komunitas-komunitas untuk menanyakan dan melihat kondisi ya, baik itu infrastrukturnya, masalah pendidikan, kesehatan, lalu permasalahan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya yang
di mana kita bisa memetakan capaian-capaian itu dalam RPJMD dan juga bahkan dalam RPJPD. Oleh karena itu atas arahan Pak Wali ya kita harus kerja keras selama 3,5 tahun kemarin kita kerja keras. Ya alhamdulillah pencapaian itu bisa kita rasakan walau memang PR harus kita tuntaskan. Oke, terakhir Pak, ke Pak Ben dan juga Pak Pilar, apa harapan di 16 tahun Kota Tangerang Selatan sehingga konektivitas, kreativitas, dan juga ide-ide cemerlang dari Tangerang Selatan ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Tangerang Selatan? Ke Pak Ben dulu saya. Saya berharap tentunya bencana di Tangerang Selatan semakin sedikit, bencana banjir, bencana-bencana yang lain. Kemudian sekarang kami sedang menatap untuk ke depan ini supaya kita bisa mempunyai alat-alat teknologi untuk mengantisipasi berbagai macam prediksi cuaca atau apa saja yang tidak diinginkan. Kemudian juga tentunya saya sangat berharap partisipasi masyarakat ini yang paling utama karena kami tidak bisa apa-apa tanpa peran serta dari seluruh lapisan masyarakat. Komunikasi, melalui komunikasi yang dilakukan oleh Bang Pilar sebagai Wakil Wali Kota dan seluruh komponen kepentingan yang lainnya. Oke, Pak Pilar boleh menambahkan Pak Pilar, dari anak mudanya seperti apa ini? Berharap bahwa Tangsel ini kita bersama-sama bisa dorong antara pemerintah daerah dengan masyarakat buat Tangsel jadi kota hunian, kota jasa yang nyaman, semakin maju, dan insya Allah mudah-mudahan Tangsel ini menjadi percontohan gitu, menjadi role model untuk pembangunan kota yang ideal di masa depan dari sisi teknologinya, dari sisi pengetahuannya, dari sisi kesehatannya, infrastrukturnya. Itulah yang kami sekarang perjuangkan, Pak Benyamin Daphni, Pak Wali Kota dengan kami di bawah, ya mudah-mudahan itu semua bisa terwujud lah. Sekali lagi bisa terwujud dengan kolaborasi yang kuat. Terima kasih Pak Ben dan Pilar. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Tangerang Selatan. Semoga harmonisasi di Tangerang Selatan dengan kreativitas dan konektivitas tercapai dan tentunya menjadi rumah kita bersama. Iya, pemirsa, demikian bincang-bincang kami bersama Bapak Pilar Sagaisan dan juga Bapak Ben. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.